Tausiah dalam rangka Haul ke-49 Kiai Haji oleh Gus Baha kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asliyan nama ba'du. Yang sangat saya hormati Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang saya hormati Rais Am PBNU, Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Tanfid PBNU yang juga masih pernah mbah sama saya, Kiai Haji Said Akil, yang saya tadi senang sekali marahnya, senang sekali girohnya, karena itu memang khas keluarga kami. Jadi kalau nggak kesampean marah itu bagus. Jadi di antara sifatnya para nabi itu wayakhdhufulillah, kalau agama nggak dapat apa tadi jatah ya, tidak tahu saya maknanya itu jadi kan. Wayakhdhufulillah wa yardhaliridho. Semua yang saya hormati, ini ada Ibu Menteri Ibu Ida Fauzia, ada Gubernur Jatim Ibu Khofifah, yang sangat saya hormati keluarga besar Mbah Wahab Hasbullah. Di sini secara berurutan ada Nyai Mutmainnah, ada Nyai Mahfuzah, ada Nyai Hizbiyah, ada Nyai Mujidah. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Hasib, Kiai Haji Rogib, semua yang saya hormati para santri, para alumni. Alhamdulillah tadi acaranya banyak sekali, jadi saya nanti ngaji insya Allah 15 menit, karena menurut saya solusi bangsa ini itu mudah sekali kalau mau niru Mbah Wahab. Saya kemarin ditilihi Gus Hasib, beliau tentang Mbah Wahab, tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Mbah Wahab tanpa buku itu, karena Mbah Maimun guru saya juga bapak saya Kiai Haji Nur Salim sering cerita beliau tentang Mbah Wahab, buku dari beliau tentang Mbah Wahab, tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Mbah Wahab tanpa buku itu, karena Mbah Maimun guru saya juga bapak saya Kiai Haji Nur Salim sering cerita Kiai Wahab itu pedagang, politikus juga pahlawan, politikus juga pahlawan. Kita sebetulnya melihat itu sederhana, hanya sederhana dalam pikiran ulama. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar melihat umat Islam itu, sehingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu, karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa adalah, nanti terserah santri-santri yang ngi'rab. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek di sasaran tembak pihak lain. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau bilang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk itu orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori, pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umroh, juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab, di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana ini jadi objek. Misalnya kira-kira ginilah, kalau kholnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri, dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan, sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah, sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan, mulai dulu ulama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Cara sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000.
Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi. Uang 50 aja tidak cukup, kok cari yang lebih murah. Kata beliau, arkisuhu bitarki. Ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan. Jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur tuh makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengin misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'la bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan. Apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir itu ilmuwan politik, bukan tasawuf. Berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika, karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus ini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya'la bihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip. Bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama. Dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk ngelawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan ngedidik ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, nggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet. Ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said, membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah. Lalu mau diajukan kemana? Terus yang mau tanda tangan itu ya siapa? Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbah Wahab. Karena ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saya tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000. 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan, dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata dipakai beli sembako.
Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatul Usra itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu orang kikir itu gak dikritik. Yang dikritik orang tomak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andai kan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik, inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya ini Mudawwan. Artinya Mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir istilah perang Dzatul Usra, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo. Tapi 1 kilo itu menjadi satu watak, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara, sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, nggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang nggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dzatul Usra. Itu orang yang miskin semuanya urun. Nah, barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin. Negara yang perlu rame karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi. Terus ada fatwa resolusi jihad, sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas, jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Jika kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini, itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu
belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh digawe kongkonan. Saya ini kemana-mana digawe kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-makmur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca. Karena saya tidak tahu ini benar apa tidak. Jika masyhur dalam guyonan santri, ada orang tidak baca-baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu, karena dia bacanya lam tardiman. Wah, itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya, ini apa Pak Yai? Oh, itu lam tarodaman juga. Lam tarodaman itu karena marjeknya mar'ah, orang ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dia bacanya jadi satu lam tardiman. Dicari di kamus ya sampai mati tidak akan ketemu. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun min kulli da. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda dawaun min kulli da. Nyari ular hitam, kobra dipatuk mati, padahal sesuai resep kitabnya, karena kitabnya dia kelebihan titik hayatun sauda, artinya maknanya ular hitam, sementara tagnya mestinya habbatun sauda. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dandani, karena yang bisa, kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita cari kebenaran dari mana. Kita itu ya pokoknya ulama lah, tidak harus NU, tidak harus Muhammadiyah, pokoknya ulama yang wasatiyah. Itu nanti terus gimana yang wasatiyah itu kayak apa, tapi jelas ulama. Karena dulu zaman, kalau kita fair secara sejarah dulu ya Mbah Wahab ya dekat Mas Mansur, dulu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Ahmad Dahlan, sama-sama di Mbah Soleh Darat, ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khotim Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu nggak ada masalah, karena perbedaan itu bawaan visi ya. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbah Wahab, beliau itu ahli usul fikih. Sementara Ki Bisri itu suka fikih mateng, sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh. Ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ, tidak sama persis. Misalnya begini. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ahlaktu. Wa ma ahlaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan, ya sudah kamu harus merdekakan budak. Saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu. Jadi cerita ini di Arab tadi. Terus ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini itu. Nah, pertanyaannya secara usul fikih, menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan, karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal, misalnya haji itu ifsad, yang benar-benar ifsad bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh. Loh, ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya nggak sakit, nggak apa, pagi-pagi nyate. Wah, itu kan melecehkan Ramadan, nggak sakit, nggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini. Hak di ono santri ya goblok, kandhanane angel. Istrinya lapor ke kiainya. Pak Yai, santri jenengan kalau sama istri sering mukul itu nabok pakai tangan.
Santrinya dipanggil kan alumni, kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, njeh. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi, sekarang tidak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil Kiai, lo kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk. Kapan-kapan meludahi. Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya naboi adalah hurmatul ida, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu Mbah Wahab ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong, tapi di situ banyak kelompok yang mungkin tidak cocok. Pikirannya Kiai Wahab harus ikut, justru ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu Mbah Wahab nyun sewu yang ngalami fitnah yang macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom. Tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Mbah Wahab ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih, karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok teks. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahli balad, bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Medina, kalau ingin persis sunnah Rasul, sholatnya harus di Mekah Medina. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Medina, bisa ada orang sholat kalau gitu. Jadi ada ilmu yang namanya tangkihul manat, yang harus ditiru itu sisi mananya. Nah dalam konteks Arabi tadi terus kemudian ada dibuang, ja'a Arabion, kata Arabi itu dibuang. Datang orang Bedui, orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama hukumannya juga sama, maka kata Arabi dibuang. Nah menurut Imam Malik kata jima, hubungan suami istri juga dibuang, digenti membatalkan puasa dengan apa saja yang tanpa udzur syarat. Jadi ini kealiman kiai-kiai Indonesia dulu itu, misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang bid'ah, kentong itu bid'ah karena mirip orang Nasrani. Orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita. Adat Indonesia kalau pos kampleng ada maling, ada banjir pakai kentong. Jadi adatnya memanggil tuh pakai kentong. Makanya kiai-kiai dulu, ini mirip orang Nasrani, enggak, mirip pos kampleng katanya. Padahal jelas menurut hadis sahih jelas ketika ada sahabat usul ya Rasulullah bikin kentong, wah jangan, nakus itu nanti kayak Nasrani. Bikin buk itu trompet, jangan nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan nanti mirip Majusi. Datang sahabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin azan. Azan itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sholat. Akhirnya ada azan. Kemudian ulama Indonesia dulu Mbah Hashim sama Kiai Fakih Mas Kumambang, yang satu anti kentong, yang satu pro kentong. Itu dulu ya saling menghormati, nggak masalah. Karena fikih itu sekali khilaf itu mirip-mirip. Tadi Pak Said Akil nyinggung Palestina. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencaplok kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang harus ke sana, dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita itu khilaf itu biasa. Sehingga zaman kita mondok, saya itu pernah pengalaman buruk sekali saya ketika jadi Rois Musyawarah Fathul Mu'in. Itu ada pertanyaan gini Gus Hasib. Saya tanya gini sama orang, Gus, soft paling utama itu yang nomor berapa? Nomor 1 kata saya. Yang kedua, yang soft berikutnya, iya yang berikutnya. Kalau sudah tahu soft terbaik itu yang nomor 1, kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara? Biar semuanya nomor 1. Selagi masjid itu memanjang barat timur, pasti ada soft 1, 2, 3. Itu kan kurang ajar betul.
Jadi supaya orang saf satu semua ya tinggal desain masjidnya, yaitu memanjang utara selatan. Selagi masih memanjang barat timur pasti saf 2, 3. Terus saya kebalik tanya. Lalu setelah begitu yang paling abdul siapa? Yang sisi kanannya imam. Ya sudah imamnya dipojokkan pol selatan, biar semuanya dari pol kanan. Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Yuskono kerubutu imam kan gitu. Jadi kalau nuruti fikih itu ya memang ilmu logika. Sehingga banyak orang jadi wali itu dari hasil ijtihadnya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di shaf awal. Tapi ada wali pesaingnya justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat dua wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali padahal kalau sholat paling belakang. Saya tuh malu sama Allah. Kok kayak sok suci gue ngarep gitu. Jadi wali karena adab bukan karena malas loh. Saya itu gak pede. Saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok kepedean itu. Tapi tentu secara syariat tetap baik yang di depan. Ini saya bukan bela yang. Kenapa saya cerita bela yang belakang? Karena yang bela jarang gitu. Makanya saya. Dan kebetulan saya kalau sholat ya sering di soft belakang. Tapi ini saya cerita betapa logika fikih itu khazanahnya banyak dan luas. Dan kita bicara usul fikih itu biasa. Kita belajar sama beberapa ulama. Saya berkali-kali cerita di mana-mana. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mewajibkan ulama kaya dan beliau kalau ngitung duit itu di kamar tamu, di ruang tamu. Jika santri ora kepikiran nyalami template, kan cara wong Jawa kan mlete ngitung duit kok di ruang tamu. Tapi ternyata alasannya beliau masuk akal. Ben santri ku roh nak kiyene di duit, dadi ora perlu kepikiran nyumbang gula. Ya masuk akal. Tapi yang nyimpen duit ya masuk akal, wong duit kok dipamer-pamerno. Tapi yang pamer nggih monggo nak niate ben wong liya ndak perlu berempati, gak perlu sakit. Jika gak perlu didata dapat BLT, mereka duitnya didakok. Ya itu semuanya istihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha dan tentu saja hadirin para pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Haul virtual ini adalah pertama kali diadakan dan sementara data yang sudah masuk ini kurang lebih ada sekitar 200.000 yang sudah mengikuti, baik dari Indonesia dan juga dari seluruh dunia. Menariknya, di antara 200.000 tadi, banyak anak-anak milenial atau santri milenial yang mengikuti kegiatan haul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nambah ba'du. Mohon boten sak kursi santai mawon. Ingkang sangat kula hormati Mbah kawula Bunyai Hajah Jamilah Hamid Bedowi, wonten ketua napa niki PJ. Kalau niki lalinan mriki wonten sing eling-eling. Apa? Tenan to. Nggih niku kula ajane nggih emut kersane wonten sing ngemutaken. JP3M Bu Hani Maftuhah wonten Mbah Nyai Ulfa Ismail saking Wonosobo dan kang kula hormati. Tidak lupa Menteri Agama yang juga putra Kiai Haji Khalil, cucu dari Kiai Bisri yang saya hormati, sedanten ingkang kula hormati. Kula boten saged kata-kata paling niki 10 menit pun top. Kula namung badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nah sing diceritakno beling padahal bojone saleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Dados tapi kalau badhe cerita sekedhik, Sayyidah Khadijah niku garwani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Warokoh bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada.
Ini ku diantarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Gini ku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Itu dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin, terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagah. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazi'ah itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya, yang punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih? Faka syafat ansaubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangkel. Jibril masih. Jare Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya. Jibril ijek, sekarang datang lagi. Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini Nabi betul, maka malaikat itu cirinya, kalau melihat aurat perempuan itu lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu. Dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohib hukum, kalau yang memberi wahyu kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang nabi itu ummi itu makun tata terimal kita bualal iman, nabi ada tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Mau ini sing ngundang ibunya itu yang menang no partai perempuan. Jadi kalau ini rada wedi. Oke, yang jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Nek. Karena saking muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kalau sederenge diundang temu mriki ini diundang muslimat beberapa kali, tapi kalau dereng muni yo ketoke kok kata sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula boten mbah, cuma kok bahasa buyut boten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula boten mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai
pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoknya kok ora sopan wong wedok kok nomor siji, terus ditarikh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku empon bahasa yang dipoles dengan kesopanan, karena ketoknya wong wedok kok nomor siji kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafakuh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yassin tadi, kalau tanya tugasnya punya ya apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak. Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul, pasti konangan. Karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rawono sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok ini buat nanti. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi ini tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Ini ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fauqaddimu hawahu ala hawaya. Saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik. Itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan. Iku ya barokah cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Pikiran Aisyah pasti ke istri yang lain ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata ya ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu. Gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu itu penggaweane maro kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya ketoknya serah nopo wis cara ngempet iku kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa wasaim. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih qublatu zauji li zaujah itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yassin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah itu kan ukuran.
Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh waduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai, serwapi jubahan serbanan ning omah wis karo ngantok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah, itu keluar masuk, nggak tenang. Corong Jawa nggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk, arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini, saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau mau sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngedikan waqurratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar. Digeger. Corong Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'adakhilin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh perempuannya enggak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solehah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak benar, istrinya itu benar, solehah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solehah tuh istrinya Fir'aun nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Puantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kacau tenan. Itu Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mereka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah itu dereng enten hukum dirombak kecuali mergo dimone perempuan. Terus wae cara Pak Hasyim Muzadirian iku ora ana kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, ini Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kalau ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu.
Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam mau menetapkan dihar itu mirip tolak. Gitu. Tapi yang ini dikomplain sama khaulah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar sholat sebanyak-banyaknya. Protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungan ini gue kayak bujune ini gue ganteng suge. Jadi soal hasil kakean perhitungan ini. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watas taki ilap. Terus wawahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu didebat. Nabi betul nate tamu lanang debat. Wedok nate. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh kiai Kanjeng Nabi pun dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qala allati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas fa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini khaulah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau? Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunnahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang mau coba wamuratuhu hammalatal hatab fi jidialah itu yang orang-orang gagal ini. yang itu itu yang apes itu yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami apalagi di daerah punya-ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada Neng Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu. Pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya. Karena suang lanang bener Gus Yasin tadi. Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irungi salib batak radiulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika. Puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan. Terus kiblatnya gimana, apa mengkurep, apa gimana. Wah anak era sama Quran di Barno. Nah ibunya kan ngomel. Bar maghrib didusi dicemplung terus pokoke nang adus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al-madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi mak resikonya ngrasani bapaknya kok ambek anaknya. Lah itu yang madrasah agak bener kalau ini yang enggak bener. Tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu tidak ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya itu. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoknya anakku iso mondok Mekah Madinah barokah tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang iku mesti kula niku ngoten dilapori anak ra sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ra jelas wae wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamuk didusi kon ngaji. Nah, bapak wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, bal-balan wasi. Sore surup mulai
Kelambi dicoplok rusuh ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak bisa. Cara cacile iku anut bapak iku goblok kabeh aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten misalnya anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh nyuwun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fiddin ini utamanya ya mengkaji Quran lah. Karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain ya monggo. Tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh. Bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba. Ini ngaku pangeran. Niki sinten? Ewa semono niku nggih bojo solihah. Solihah standar dunia dan akhirat, buatan solihah standar organisasi. Niki solihah legal formal dunia akhirat Allah sing ngakuin. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk Barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini empon perah ya, jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora. Dadi yo nggawa bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah ketika bekal ini enggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang di tali. Diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk ya, sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat daharane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqon, kadang disebut Dzatin Nitaq, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di goa sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten Abi Bakar. Jadi tafaqquh fiddin saya mohon punya ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten, ngerbunya ini sergem mulang kiai ini biasanya menjagokan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, bunyinya sing waras. Jadi ribet aja. Jadi memang lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah itu komplain. Ya Rasulullah, dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yuhibbuna yatatahharus. Akhirnya dia dituruti mbek pangeran ono innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu komplain kalau nggak masuk itu ya komplain mulai dulu. Jadi segawane komplain.
Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya gak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja dikomplain, ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu. Komplain. Wis pokoknya ngoten niku ya diceritakno mek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan nggak cerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai pagi. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Saudah. Kalau di Saudah mungkin para papa, ya sanjan Saudah, ya mesti wae sholat ditinggal. Ini di cerita ini cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Lah iku nak bojone ayu malah ora tau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut, bahasa hadisnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua itu andaikan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik. Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubro tadi. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah, dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahnya pasti itu perempuan. Jadi enggak, pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean kayak yang suka pasti itu perempuan itu. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah, dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jenenge Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Warokoh Khadijah pinter ngono itu mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah, bukan Warokoh. Wong kalian terus ulama debat itu Fasul Masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak kita sebenarnya sopan kabeh disebut awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa, supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan tidak ada wakil. Soalnya kayak sepuh kok wakil gak ngergani kan, ketua. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan, misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata ki alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PB, ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal, disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, Abu Bakar wa minan nisa, terus wa minas sibyan, terus wa minal mawali. Nggih, ngoten ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nursalim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji ini dalam rangka acara Haul Simbah Kiai Wahab Hasbullah, di mana kita tahu bahwasannya Mbah Wahab Hasbullah ini seorang pahlawan, seorang kiai yang heroik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang mana peran serta beliau
mempadukan atau istilahnya itu mencarikan dalil-dalil dan juga keilmuan-keilmuan lainnya yang berkaitan antara agama dengan negara. Jadi kenapa beliau menjadi pahlawan juga karena peran sertanya dalam memperjuangkan Indonesia. Nah, di situ Gus Baha menjelaskan bahwa dalam rangkaian ini, acara ini menjelaskan mengenai peran serta tidak hanya kalangan orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang fakir miskin pun itu tetap mempunyai andil dalam memperjuangkan kebaikan-kebaikan untuk agama dan negaranya. Termasuk salah satunya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini merupakan sikap mental yang sangat penting dalam membangun sebuah negara dan membangun agama. Karena memang ketika kita memposisikan diri sebagai seorang pemberi, maka apa andil kita, apa yang bisa kita berikan untuk agama, apa yang bisa kita berikan untuk negara. Bukan melulu mengenai apa yang bisa negara berikan untuk saya, apa yang bisa agama berikan untuk saya. Jadi apa yang kita dapatkan itu kurang apabila kita berpikirnya atau berprinsipnya adalah apa yang kita dapatkan itu, maka akan perjuangannya akan kurang heroik. Nah, tetapi akan berbeda ketika kita mempunyai prinsip apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita andilkan, andil apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan Indonesia. Nah, itu saja sudah cukup sebenarnya dari ngaji kita kali ini. Tetapi tentu saja apa yang disampaikan Gus Baha selalu mempunyai referensi keilmuan yang sangat-sangat beliau kuasai, yang mana sudah dijelaskan secara detail oleh Gus Baha dalam ngaji kita kali ini, dan tentunya tidak perlu kita simpulkan ya, karena memang sudah jelas, sangat jelas. Dan tentu yang disampaikan oleh Gus Baha ini selalu yang bisa kita lakukan dalam amaliyah kita sehari-hari. Nah, maka dari itu semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha, menjadi ilmu amal jariah, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat dan berkahi untuk kita semua. Kita doakan bersama-sama semoga Gus Baha senantiasa bisa terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dengan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kesempatan selalu untuk terus ngaji. Dan kita juga berdoa bareng-bareng semoga kita bisa menjadi seorang penerima ilmu, seorang yang punya antusiasme dalam mengaji, dalam mencari ilmu, yang bisa istiqomah dalam mengaji kita bersama dengan Gus Baha ini. Ya teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Monggo ketika ada masukan bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana pada pembahasan kali ini Gus Baha itu ngaji di acara apa itu ya, HUT ataupun Harlah ya dari JP3M. Harlah JP3M. JP3M itu apa? Ya tadi dijelaskan oleh di situ adalah bisa di searching juga. Yang merupakan di mana di situ banyak juga para fatayat muslimat, para tokoh-tokoh muslimat NU ya, dan ada banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang ada di situ, nyai-nyai dari istri-istri para kiai-kiai, para waliullah. Dan di situ Gus Baha menjelaskan mengenai peran penting perempuan dalam kenabian dan dalam Islam. Karena memang dulu diceritakan oleh Gus Baha tadi, peran dari Siti Khadijah itu betapa luar biasanya mengetahui kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dan lain sebagainya. Dan bahkan diceritakan juga bahwasanya untuk membedakan itu apakah malaikat Jibril ataupun jin dan lain sebagainya, itu kecerdasan dari Siti Khadijah ini sangat menentukan. Kemudian ada peran dari istri-istri Rasulullah, di mana istri-istri Rasulullah tersebut tentu saja menjadi sumber riwayat hadis, yang mana banyak hal yang bersifat internal ataupun banyak hal yang bersifat intim
itu di keluarganya Nabi, kemudian bisa disampaikan kepada halayak umum. Kemudian juga ada peran penting dari seorang perempuan yang bahkan mau mendebat Rasulullah, berani mendebat Rasulullah terkait dengan hukum-hukum. Kemudian ada peran serta dari apa istilahnya ya, putri dari Abu Bakar, di mana ia berperan dalam memberikan bekal kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar saat berhijrah, saat berada di Gua Hiro. Dan begitu juga kisah-kisah yang lain, beberapa kisah perempuan-perempuan yang lain, di mana di sini tentu saja ketika dimutlakkan siapa yang pertama kali masuk Islam, ya tentu saja adalah Siti Khadijah, karena memang Siti Khadijah mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian itu ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu juga berkat dari Naufal ya, bin Naufal, Suraqah bin Naufal. Dan di situ beberapa kisah-kisah lainnya terkait dengan perempuan, betapa hebatnya perempuan. Tentu saja dalam hal rumah tangga, perempuan menjadi madrasah utama bagi anak. Jadi sukses soleh tidaknya anak itu, pertama madrasahnya adalah perempuan, adalah ibu dari anak-anak. Jadi ketika engkau mempunyai istri, maka didiklah agar istrimu menjadi madrasah pertama bagi anakmu yang sangat layak untuk dijadikan sebagai madrasah. Ya, tapi kemudian ketika istri ataupun ketika seorang perempuan itu aktif dalam mendidik anak, maka ya yang laki-laki ataupun suami jangan terlena, ataupun jangan yuk santai-santai saja, tetap sama-sama belajar, sama-sama mengajarkan kebaikan-kebaikan pada anaknya. Oke, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga menjadi berkah bagi Gus Baha, menjadi ilmu, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua. Tentu saja semoga kita doakan bareng-bareng, semoga Gus Baha senantiasa sehat, senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesempatan agar terus-menerus bisa memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Dan kita semua semoga diberikan rezeki yang berlimpah untuk terus istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.